Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosial hukum berdasarkan yang pertama, definisi sosial hukum. Definisi sosial hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri, melainkan kaidah-kaidah yang positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala berhasilnya dan kegagalannya. Yang kedua, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yakni interaksi sosial asosiatif. Bentuknya kerjasama, adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama. Kemudian akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri di individu atau kelompok manusia dengan semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik serta untuk mencegah terjadinya konflik. Terus akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Terus asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan yang berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan yang bersama. Terus interaksi sosial disosiatif. Terdiri apa? Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba-lomba meraih tujuan yang sama. Terus kontroversi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontroversi merupakan proses-proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Terus konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antara pihak-pihak yang bertentangan. Yang ketiga, konsep dasar sosiologi hukum. Saya ulangi, yang ketiga, konsep dasar sosial hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengadilan sosial. Pengadilan sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam bermasyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Hukum dapat bersifat social engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat.
Wibawa hukum. Melemahnya wibawa hukum menurut di antara karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma-norma yang semestinya. Ciri-ciri sistem hukum modern. Sistem hukum yang modern harus merupakan hukum-hukum yang baik. Dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat, diatur oleh hukum tersebut. Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah, sedangkan strata tinggi sekolah kebal hukum. Kesadaran hukum dalam kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Yang keempat, objek kajian sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mengaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Kemudian sosiologi hukum yang mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, urgensi mempelajari sosial hukum. Pentingnya mempelajari sosial hukum dan urgensinya dalam kehidupan bermasyarakat adalah fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Jika hukum dilihat sebagai sarana pengadilan sosial, maka kita akan melihat hukum sebagai menjalankan tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola yang telah ada. Jika anggota masyarakat menjalankan perannya sebagai yang telah ditentukan oleh sistem sosial itu, maka masyarakat akan berjalan dengan baik. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian. Hukum dan pendidikan memainkan peran sentral di dalam pemikiran fungsional dalam memastikan pelaksanaan peran secara baik. Masyarakat harus dididik untuk melaksanakan peran-peran mereka sebagai karyawan, suami atau istri, dan seterusnya dengan tujuan untuk menjamin keharmonisian sosial. Demikianlah tentang materi sosiologi hukum. Semoga tugas ini menjadi yang terbaik, menjadi baik bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.